Kisah ini bermula di benua Tianqian. Di Cering Forbidden Grounds, tampak seorang pria berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi. Sementara itu, di bawah sana, banyak pendekar mengepungnya dari segala arah. Para tetua pun maju satu persatu, menyuarakan keluhan mereka. Seorang tetua berkepala pelontos berteriak, menyebut bahwa pria itu seumur hidup hanya menindas orang lain dan melakukan berbagai perbuatan jahat. Ia menambahkan, "Demonic Chu, tidak pernahkah kau memikirkan orang-orang yang telah kau sakiti?" Tak lama, seorang wanita juga melangkah maju. Dengan mata penuh kebencian, ia menuding pria itu. Katanya, pria itu pernah menjerat kakaknya dalam tipu daya, yang akhirnya membuat kakaknya kehilangan nyawa. "Demonic Chu, hari ini aku akan membalaskan dendam kakakku. Hari ini kau akan kuhabisi." Tetua lain bersuara lantang, menyebut bahwa mereka telah memburunya selama 3 tahun. Dan kini, akhirnya ia tidak punya lagi tempat untuk lari. Namun pria yang berdiri di puncak gunung itu, Demonic Chu, tetap tenang. Ia berdiri tegap, tatapannya dingin menelusuri para tetua yang mengepungnya. Salah seorang tetua berkata bahwa mereka akan menuntut balas bagi para murid mereka yang telah menderita di tangannya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar memanggil namanya. Demonic Chu menoleh, dan terlihatlah seorang wanita cantik berdiri tak jauh darinya. Dialah Qi Mengdie, master dari Yunxia Mountain di Taisu Holy Grounds. Dengan nada serius, ia bertanya, "Chu Xiu, bagaimana mungkin kau jatuh sejauh ini? Apakah kau menyesali semua yang telah kau lakukan?" Namun Demonic Chu hanya tertawa. "Menyesal? Hahaha. Omong kosong," katanya lantang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Chu Xiu, kultivator yang telah berlatih ratusan tahun. "Seluruh hidupku hanyalah pertarungan. Aku tidak pernah bergantung pada siapapun selain diriku sendiri." Para pendekar mengejeknya. "Apakah benar kau menganggap dirimu tak terkalahkan? Apa kau pikir bisa menyebut dirimu abadi?" Dengan angkuh, Demonic Chu menjawab, "Satu-satunya penyesalanku adalah waktu yang terlalu singkat. Jika aku punya ribuan tahun lagi, tak ada satupun di dunia ini yang bisa menandingiku." Qi Mengdie menatapnya serius, lalu menarik napas dalam. "Kalau begitu, jangan salahkan kami atas kekejaman kami." Para tetua dan pendekar lain pun serempak maju, aura mereka berwarna-warni memenuhi langit. Serangan besar-besaran pun dilancarkan ke arah Demonic Chu. Namun ia tidak gentar. Dengan senyum dingin, ia mengangkat tangannya, mengumpulkan kekuatan gelap. Aura merah pekat membara keluar dari tubuhnya, membuat tanah bergetar dan langit menggelegar. 3 serangan besar menghantam tubuhnya sekaligus. Darah mengucur dari mulutnya, tubuhnya bergetar, namun ia tetap bertahan dengan pedang iblisnya. Meskipun terluka parah, matanya tetap menyalakan cahaya penuh perlawanan. Para pendekar yang melihatnya mulai menertawakan. Namun Demonic Chu malah membalas dengan tawa keras. "Hahaha. Kalian pikir bisa menghancurkanku? Dunia ini, bahkan setelah aku tiada, namaku akan tetap mengguncang langit dan bumi." Dengan sisa tenaga terakhir, ia melepaskan ledakan aura dahsyat. Gelombang energi itu menghantam para tetua hingga mereka terpental jauh, sementara tanah dan langit di sekitar tempat itu porak-poranda. Namun pada akhirnya, seluruh kekuatan itu menguras habis hidupnya. Demonic Chu jatuh berlutut, lalu roboh tak berdaya. Akhirnya, ia pun tewas di medan pertempuran itu. Para pendekar yang selamat berdiri dengan wajah pucat. Salah seorang berkata dengan napas terengah, dia melakukan self-destruction. "Untung saja kita masih hidup." Seorang tetua lain bergumam lirih. Andai saja Chu Xiu pergi ke Tianyan City untuk menantang para monster di sana, namanya pasti akan dikenal di seluruh dunia. Namun semua itu hanya penyesalan yang tidak berguna. Kini kisah Demonic Chu berakhir dengan tragis, di jalan yang ia pilih sendiri. Para pendekar pun pergi meninggalkan tempat itu, membiarkan jasadnya tertutup bayangan senja. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. Beberapa waktu kemudian, adegan berpindah ke pegunungan Taisu Holy Grounds. Wilayah ini memiliki 18 spiritual mountains, yang masing-masing dipimpin oleh Saint Level Cultivators. Di salah satu gunung, seorang murid senior terlihat berbaring santai di atas ranjang dengan senyum puas di wajahnya. Namun siapa sangka, ternyata ia adalah Demonic Chu yang sudah dianggap tewas. Dengan tawa puas, ia berkata pada dirinya sendiri, "Mereka pikir aku sudah habis?
Hahaha. Tapi aku di sini, hidup kembali. Kali ini, aku akan membuat seluruh dunia bergetar lagi. Ia mengingat kehidupan lamanya. Sebelum semua ini, ia adalah seorang mahasiswa universitas di dunia lain. Namun kini, ia telah menempati tubuh baru ini. Dan lebih dari itu, ia memiliki sistem misterius. Sistem itu menyatakan bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi seorang antagonis. Ia tertawa puas. Bagus. Aku sudah pernah menjalani kehidupan sebagai antagonis sebelumnya, dan itu sangat menyenangkan. Kali ini, aku akan lebih berhati-hati, menunggu saat yang tepat untuk menguasai segalanya. Demonic Chu mulai meneliti tubuh barunya melalui papan status sistem. Namun ia terkejut ketika melihat hasilnya. Hah? Pantas saja tubuh ini disebut sampah, dasar pemilik tubuh sebelumnya, terlalu menyedihkan. Namun ia tidak menyerah. Tak masalah. Aku punya 3.781 rencana cadangan dan 1.200 metode kebangkitan. Bahkan jika aku tewas lagi, aku bisa bangkit lagi. Bagaimana mereka bisa menyingkirkanku? Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk mulai berkultivasi. Namun setelah berjam-jam mencoba, ia mendapati bahwa aura nyaris tak mau mengalir dalam tubuhnya. Dasar tubuh sampah. Tidak ada bakat sama sekali. Tapi tidak masalah, aku akan gunakan cara lain untuk jadi kuat. Beberapa hari yang lalu, Chu Xiu tanpa sengaja terlibat masalah dengan murid lain. Hanya karena persoalan wanita, ia ditantang duel. Dan dengan sekali serangan saja, tubuhnya dipukul hancur, kultivasinya dihancurkan, dan ia dipermalukan di depan banyak orang. Pulang dengan tubuh penuh luka, ia hanya bisa duduk sambil menahan amarah. Cih! Pemilik tubuh ini sungguh lemah. Tapi tidak apa-apa, aku akan membuat tubuh ini jadi alat balas dendamku. Aku akan bangkit, dan membuat semua yang meremehkanku berlutut. Beberapa hari kemudian, para murid lain tengah bergosip. Mereka membicarakan bagaimana Demonic Chu, yang dikenal sebagai monster tak terkalahkan, akhirnya tewas di tangan 10 Saint level kultivator. Mereka bersorak, menganggap itu sebagai keadilan. Namun tanpa mereka sadari, orang yang mereka bicarakan itu sedang mendengarkan dari balik pepohonan, dengan wajah kesal. Bodoh, mereka pikir aku benar-benar mati? Kalau saja aku cukup kuat sekarang, sudah kuhabisi mereka. Tapi untuk saat ini, aku harus bersabar. Chu Xiu pun mendekat, berpura-pura batuk, dan menyapa mereka dengan tenang. Para murid itu terkejut, lalu buru-buru memberi hormat. Namun kecurigaan mulai muncul. Senior ini bernama Chu Xiu. Namanya mirip sekali dengan Demonic Chu. Apa mungkin ada hubungan? Namun yang lain menolak dugaan itu, mengingat kultivasinya yang sangat rendah. Tak lama kemudian, Chu Xiu memberanikan diri menemui Qi Mengdie, masternya. Ia berlutut dan memohon agar dibimbing dalam kultivasi. Namun Qi Mengdie menolak, menyebut bakatnya terlalu lemah, dan ia terlalu sering menyia-nyiakan sumber daya. Chu Xiu marah. Kau bahkan tak pernah memberiku sumber daya. Semuanya kau berikan pada junior yang lain. Bagaimana aku bisa jadi kuat kalau begini? Qi Mengdie pun naik pitam, menggebrak dengan tangan, lalu berkata dengan dingin bahwa ia memang tidak berbakat. Namun Chu Xiu hanya tertawa kecil. Alasannya hanya karena namaku mirip dengan Demonic Chu, bukan? Hahaha, betapa lucunya. Qi Mengdie mendengus kesal, menegaskan bahwa ia tidak pernah menaruh dendam pada muridnya. Namun sebelum ia sempat menutup pembicaraan, Chu Xiu melangkah lebih dekat. Dengan nada menggoda, ia berkata, Master, aku tahu kau memiliki konstitusi khusus. Kalau kita melakukan dual kultivasi, bukan hanya lukaku yang akan sembuh, tapi talentaku juga akan meningkat. Bukankah itu solusi terbaik? Wajah Qi Mengdie langsung memerah karena amarah dan rasa malu. Dasar murid durhaka. Berani sekali kau berkata seperti itu di dalam istanaku sendiri. Hari ini akan kusingkirkan kau dari tempat ini. Ia pun mengeluarkan senjatanya, bersiap menghukum muridnya yang keterlaluan itu. Namun Chu Xiu hanya tersenyum. Ia menggigit jarinya, membiarkan darahnya memancar, lalu memanggil aura merah pekat yang membuat teknik Qi Mengdie lenyap begitu saja. Qi Mengdie terkejut. Bagaimana bisa? Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku? Chu Xiu melangkah semakin dekat, dengan senyum licik. Master, aku mohon, kabulkan permintaanku. Qi Mengdie terdiam,
wajahnya semakin merah padam. Dasar murid durhaka, apa yang ingin kau lakukan padaku? Chu Xiu pun menjulurkan tangannya, mendekati tubuh lembut sang master, sementara tatapannya penuh ambisi dan keinginan tak terbendung. Chu Xiu mendorong masternya hingga terjatuh, wajahnya memperlihatkan senyum kemenangan. Di dalam hati, Qi Mengdie berpikir bahwa alasannya bisa ditekan sampai keadaan seperti ini adalah karena dirinya tidak bisa menggunakan semua teknik kultivasinya. Saat ini, dia hanya bisa dianggap sebagai orang biasa. Chu Xiu lalu menatap masternya dan tersenyum karena dia berhasil menutup sementara kultivasi masternya dengan sebuah segel. Sambil menyentuh dagu halus Qi Mengdie, Chu Xiu mengingat masa lalu. Dahulu, puluhan Saint pernah mengejarnya karena dia menggunakan harta langit yang disebut Mother and Son Samsara Seal. Harta itu ia dapatkan dari sistemnya. Menurut sistem, segel itu bisa menahan kultivasi seseorang sepenuhnya, dan pemiliknya bisa menggunakannya berulang kali, meski hanya terbatas pada 2 target dalam satu waktu. Dengan segel itu, Chu Xiu merasa mampu mengendalikan siapapun yang disegelnya. Tatapannya kembali terarah pada wajah Qi Mengdie. Dia berkata bahwa meskipun masternya telah hidup ribuan tahun, kulitnya masih terlihat halus dan cantik. Qi Mengdie menatap balik Chu Xiu dengan marah. Dia menuduh Chu Xiu sebagai murid pengkhianat yang berani melawan dan tidak menghormati gurunya. Dia bahkan mengancam bahwa ketika kultivasinya kembali, dia pasti akan menghabisi Chu Xiu. Namun, Chu Xiu hanya tertawa mendengar ancaman itu. Dia berkata agar Qi Mengdie tidak hanya menggonggong tanpa benar-benar berani menggigit. Chu Xiu kemudian membisikkan sesuatu. Jika seseorang melaporkan hilangnya kultivasi ini kepada master dari Heavenly Sword Peak, yaitu Liu Su, lalu mengingat bahwa dulu Qi Mengdie pernah menghancurkan keluarganya, kira-kira apa yang akan terjadi? Mendengar itu, Qi Mengdie langsung pucat dan cemas. Dia tahu, bila rahasia ini terbongkar, nyawanya akan dalam bahaya. Chu Xiu tersenyum licik, menikmati ketakutan Qi Mengdie. Masternya akhirnya menawarkan untuk memberikan harta spiritual, material langit dan bumi, juga sumber daya kultivasi agar Chu Xiu melepaskannya. Tapi Chu Xiu menggeleng. Katanya, dia tidak menginginkan itu semua karena yang dia mau berbeda. Qi Mengdie terkejut, tubuhnya gemetar, wajahnya memerah karena takut. Chu Xiu menggunakan teknik khusus dari sistemnya untuk menanamkan segel ke dalam tubuh Qi Mengdie. Qi Mengdie kaget, menyadari betapa berbahaya teknik itu. Menurutnya, itu bukanlah teknik biasa, tapi sesuatu yang selevel harta langit. Dalam hati, Qi Mengdie hanya bisa mengakui bahwa kekuatan Chu Xiu saat ini menakutkan. Dia tak mampu berbuat apa-apa. Sementara itu, Chu Xiu merasa puas. Sistem kemudian memberi notifikasi bahwa dirinya berhasil menekan kultivasi Qi Mengdie, mendapatkan poin, serta meningkatkan level kultivasinya secara besar-besaran. Waktu pun berlalu. Qi Mengdie tampak lelah dan hanya bisa menggertakkan giginya, sementara Chu Xiu sudah selesai mengenakan pakaiannya kembali. Chu Xiu tersenyum pada Qi Mengdie sambil berterima kasih. Ia berkata akan pergi dan mereka mungkin akan bertemu lagi di lain waktu. Qi Mengdie yang masih teringat kejadian sebelumnya berkata dengan penuh kebencian. Ia bertanya apa yang sebenarnya akan dilakukan Chu Xiu, karena apa yang diinginkannya sudah diberikan. Dia memohon agar segel yang ditempatkan padanya segera dilepaskan. Namun Chu Xiu hanya tersenyum tenang dan menjawab bahwa hal itu tidak akan pernah dia lakukan. Qi Mengdie semakin marah dengan jawaban itu. Dia berteriak, menuduh Chu Xiu berniat menghabisi gurunya sendiri. Chu Xiu membalas dengan dingin. Dia berkata bahwa jika Qi Mengdie tidak ingin orang lain tahu kultivasinya tersegel, sebaiknya dia menyembunyikannya dengan baik. Setelah itu, Chu Xiu mengeluarkan sebuah bola kristal, lalu berkata bahwa dia perlu mempelajari cara menggunakannya. Qi Mengdie terkejut ketika menyadari bahwa Chu Xiu ternyata telah merekam semua kejadian sebelumnya dengan kristal itu. Dengan penuh amarah, dia bertanya mengapa Chu Xiu menyimpan rekaman seperti itu. Chu Xiu tertawa kecil. Dia menjawab bahwa rekaman itu hanya akan dia simpan sebagai kenang-kenangan pribadi, pengingat bahwa bahkan gurunya sendiri pun pernah jatuh di bawah segelnya. Ia menambahkan bahwa meskipun Qi Mengdie berusaha keras, dia tidak akan bisa melepaskan segel itu. Di seluruh benua Tianshuan, tidak ada seorang pun yang bisa memutus segel tersebut, kecuali reinkarnasi dari Kaisar Langit. Dan semua orang tahu bahwa di dunia ini, Kaisar Langit sudah tidak ada lagi. Chu Xiu menegaskan, jika suatu hari dirinya tewas, maka Qi Mengdie hanya akan hidup sebagai manusia biasa sampai akhir hayatnya. Chu Xiu menambahkan bahwa jika dirinya sampai tewas, rekaman dalam bola kristal itu akan tersebar.
Dan apa yang akan dipikirkan orang-orang Tianshuan kontinen tentang Qi Mengdie setelah melihatnya? Qi Mengdie marah besar. Dia berteriak, mengusir muridnya yang dianggap sebagai pengkhianat. Dia mengutuk Chu Xiu dengan mengatakan bahwa murid yang berkhianat tidak akan pernah mendapat akhir yang baik. Meskipun Chu Xiu sudah pergi, Qi Mengdie masih terus memaki, menyebutnya sebagai murid yang durhaka. Dalam hati, dia sadar bahwa seorang murid yang bahkan belum mencapai puncak batas foundation sudah bisa memberinya segel sekuat itu. Baginya, ini benar-benar hal yang menakutkan. Di luar ruangan, Chu Xiu menatap langit. Waktu sudah berganti fajar. Ia tersenyum dan berterima kasih kepada masternya, karena berkatnya ia berhasil mencapai 9 TH Foundation Building Stage. Namun ia juga tahu bahwa untuk bisa menembus batas berikutnya, dia harus memperkuat fondasi kultivasinya. Menurut Chu Xiu, membangun fondasi bagaikan mengumpulkan kayu. Semakin kokoh fondasi itu, semakin besar pula hasil yang akan diperoleh di masa depan. Di kehidupan sebelumnya, kegagalannya terjadi karena fondasi kultivasinya rapuh. Karena itu, kali ini dia harus memaksakan diri untuk memperbaiki dan membangun fondasi yang sekuat mungkin. Jika dia berhasil, maka saat menembus ke ranah yang lebih tinggi, dia tidak akan runtuh oleh kekuatan sendiri. Chu Xiu kemudian tersenyum kecil. Namun muncul pertanyaan baru dalam pikirannya. Bagaimana dia bisa keluar dari Taisu Holy Ground? Saat merenung, perhatiannya tertuju pada sebuah tempat yang merupakan penyewaan perahu cepat. Chu Xiu tersenyum. Dia merasa inilah kesempatan sempurnanya. Adegan lalu berganti, memperlihatkan sebuah perahu. Perahu itu melaju ke sebuah gua sempit dan gelap. Setelah sampai, Chu Xiu itu berkata bahwa sumber daya Foundation Building telah ditemukan lagi, dan dia berharap benda yang dicari masih ada di sana. Dia lalu menggigit jarinya, membentuk sebuah formasi dengan darahnya. Batu besar di hadapannya terbuka, menampakkan sebuah peti harta karun. Di dalamnya terdapat sumber daya untuk Foundation Building. Chu Xiu tertawa puas. Dia berkata bahwa dengan ini, kekuatannya akan kembali meningkat seperti dulu. Namun, kegembiraannya terhenti ketika mendengar suara orang-orang yang sedang berbicara di luar gua, seolah sedang mendekat ke tempatnya. Ternyata suara itu tidak jauh darinya. Suara itu datang dari atas, dari sebuah perahu besar yang tengah melintas. Yang berbicara adalah 3 orang murid. Mereka berasal dari sekte Tianshan dan mereka adalah murid pribadi. Murid yang sombong di antara mereka berkata dengan nada mengejek. Si tidak berguna Chu ternyata ada di sini. Aku kira dia sudah tewas. Tidak kusangka aku bisa melihatnya lagi setelah 10 hari. Ia melanjutkan dengan nada merendahkan. Kenapa Mountain Master mengangkat orang seperti dia menjadi murid senior? Bahkan memberinya harta dan sumber daya untuk memulihkan kultivasi yang hancur. Betapa sia-sia. Murid itu adalah Zhang Ming. Chu Xiu tidak membalas hinaan. Ia hanya menatap Zhang Ming dengan tenang. Orang inilah yang mempermalukan dirinya dan menghancurkan kultivasinya 10 hari yang lalu. Namun kini, si lancang itu masih berani berdiri di hadapannya. Chu Xiu berbalik dan hendak pergi. Namun ia sempat berkata dengan tenang kepada Zhang Ming. Pertarungan kita lanjutkan saja besok. 10 hari dari sekarang, kita bertemu lagi di arena, dan di sana kita akan bertarung. Zhang Ming terbahak, menoleh kepada kedua rekannya. Kalian dengar ocehan sampah ini? Dia berani menantangku lagi. Kedua temannya ikut tertawa terbahak. Salah satu dari mereka, seorang wanita, mengejek. Baiklah, aku akan menunggu sampah sepertimu di arena. Satu lagi, seorang pria, menimpali. Hebat juga, masih punya nyali untuk menantang senior kita lagi. Zhang Ming lalu mengeluarkan sebuah teknik bernama Vice Across Thousand Li, sehingga suaranya menggema ke seluruh pegunungan. Aku beri kau 10 hari. Bersiaplah untuk dipermalukan demi kehormatan Mountain Master kami. Meskipun kau hampir tewas sebelumnya, kau masih berani menantangku. Jangan salahkan aku bila aku bertindak tanpa ampun. Banyak murid lain yang mendengar ucapan Zhang Ming itu terkejut. Mereka berbisik, Chu Xiu benar-benar gila. Dia menantang Zhang Ming yang sudah di tahap akhir. Tapi, ini akan jadi pertarungan menarik dalam 10 hari. Chu Xiu kemudian kembali berjalan menuju ruangan masternya. Ia menyadari bahwa energi spiritual di sini sangat padat, sangat cocok untuk kultivasi malam ini. Ia juga yakin sang master tidak akan menyadari bila dirinya bermalam di sini. Baginya, apapun yang dimiliki sang master,
pada akhirnya akan menjadi miliknya juga. Begitu memasuki ruangan, ia langsung menyapa sang master, dengan senyuman samar namun jelas menyimpan niat tertentu. Ki Mengdie menatapnya heran. Jadi muridku datang hanya untuk menatap mastermu? Kau kembali ke kamarku lagi, dan pada malam hari seperti ini. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau datang ke sini? Chu Xiu balik bertanya dengan nada menggoda. Master, apakah kau ingin mengulang lagi hal itu dengan muridmu? Ki Mengdie langsung membalas dengan dingin. Jangan lancang. Jangan berani melakukan hal yang sembrono. Namun Chu Xiu hanya tertawa. Ada sesuatu yang lebih menakutkan yang ingin kulakukan malam ini. Kau ingin melihatnya? Lalu ia memperlihatkan sebuah formasi. Ki Mengdie terkejut, tidak percaya muridnya menguasai formasi semacam itu. Formasi itu menyebar memenuhi ruangan, lalu meluas hingga melingkupi seluruh istana. Ki Mengdie tercengang. Ini adalah warisan dari Primordial Formation Wise. Chu Xiu tersenyum sombong. Benar. Master memang punya mata yang tajam. Kalau kau menginginkan ini, tentu saja kau harus menawarkanku sesuatu yang berharga. Ki Mengdie sedikit ragu, lalu menjawab. Aku tidak menyukai formasi ini. Chu Xiu mengangkat bahu. Kalau begitu lebih baik Master duduk saja dan tenang di sini. Oh iya, aku juga membawa makanan, barangkali Master lapar. Bukankah sekarang Master sudah seorang mortal, jadi butuh makan? Ki Mengdie semakin murka. Semua ini salahmu. Suatu hari aku akan membalas semua penghinaan ini. Belum selesai ia berbicara, Chu Xiu menepuk lembut kulit mulus Ki Mengdie, lalu berbalik dengan senyum tipis. Master memang selalu cantik saat marah. Ki Mengdie menggigil karena emosi. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Chu Xiu berkata dengan dingin. Sekarang aku akan menyiapkan formasi berbahaya. Yang terbaik yang bisa Master lakukan hanyalah jangan ikut campur. Muridmu hanya ingin meningkatkan kultivasi. Kalau Master tewas, aku akan sedih. Ki Mengdie berteriak marah memanggil nama muridnya. Suatu hari aku akan membalasmu. Chu Xiu sudah masuk ke ruang belakang istana. Di sana ia duduk serius, menatap sistemnya. Sistem menampilkan sebuah item, Sheng Sheng Ascension Fruit. Chu Xiu menatap buah itu dengan bahagia. Ditambah dengan maka Jos Jing, metode membangun fondasi terkuat di langit dan bumi, serta dukungan sistem, ia yakin akan memiliki fondasi terbaik di seluruh benua Tiankuang. Tanpa ragu, ia memakan buah itu. Energi Sheng Sheng Ascension Fruit menyebar ke seluruh tubuhnya, memperbaiki fondasi dengan sempurna. Namun bersamaan dengan itu, sistem memberi notifikasi. Kultivasi host turun dari tahap ke-8, ke-6, hingga akhirnya ke tahap terendah. Sampai akhirnya sistem mengumumkan, host kini adalah seorang mortal. Chu Xiu membuka matanya setelah selesai berkultivasi, tersenyum puas membaca notifikasi sistem. Sistem bertanya, apakah host ingin mengaktifkan Breakthrough? Ia langsung menjawab, ya. Sistem kembali memberi notifikasi. Host terdeteksi memiliki fondasi yang sangat kuat. Breakthrough dapat dikonsumsi 1 siklus sekali. Setiap konsumsi menghabiskan 100 poin. Setelah 1 bulan, host dapat mempelajari fondasi kultivasi tahap pertama. Setelah 2 bulan, dapat mempelajari tahap kedua. Setelah 3 bulan, tahap ketiga. Dan setelah 9 bulan, ia dapat menembus tahap ke-9 Breakthrough. Chu Xiu pun kembali serius berkultivasi, bertekad meningkatkan kekuatannya. Chu Xiu duduk dengan tenang, merasakan kekuatan barunya. Banyak orang mengira mencapai 9 lapisan ekstrim sudah menjadi puncak dan mengikuti aturan tanpa celah. Namun kenyataannya, melampaui batas justru jalan menuju kesempurnaan. Bangkit kembali setelah jatuh adalah langkah yang berbahaya, tetapi juga membawa hadiah besar. 7 hari berlalu, tubuh Chu Xiu masih terus memancarkan energi yang kuat. Sistem kemudian memberi notifikasi bahwa proses breakthrough-nya telah selesai. Chu Xiu berhasil menembus breakthrough, melangkah menuju tahap ke-10 fondasi. Waktu konsumsi yang dibutuhkan mencapai 10 bulan, dan poin yang bisa digunakan adalah 1000. Namun untuk saat ini, Chu Xiu belum memiliki poin. Energi yang terpancar dari tubuhnya menyelimuti seluruh langit istana. Chu Xiu berteriak penuh kebahagiaan karena akhirnya berhasil. Bahkan dari gunung sekitar, cahaya energi itu terlihat jelas. Di Tianjian Peak,
Seorang wanita sedang menatap ke langit, melihat energi besar yang mengalir. Ia menatap serius, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu adalah Si Liuzu, dari Tianjian Peak. Sementara itu, Chu Xiu terus berkultivasi. Ia merasakan seluruh spiritual dan fisiknya mencapai batas. Dengan fondasi yang kuat, ia yakin bisa menghancurkan belenggu, menembus lautan kesadaran, dan membangun dasar yang tiada banding. Saat energi Chu Xiu terus meluap, sistem mendeteksi bahwa ia sedang mengalami terobosan besar. Chu Xiu merasa senang, karena ini berarti ia bisa segera memicu hadiah mekanisme sistem. Ia pun mulai menguji kekuatannya. Saat melancarkan serangan, ledakan besar terjadi di bawahnya. Sistem memberi notifikasi bahwa hadiah mekanisme berhasil diaktifkan. Namun ia terkejut karena hadiah yang ia dapat adalah Primordial Secret Constitution. Chu Xiu memaki sistemnya, karena konstitusi itu butuh sumber daya luar biasa banyak untuk dikultivasi. Ia menutupi wajahnya, menyesal karena sebagian besar sumber dayanya sudah habis untuk menembus batas. Sistem menjelaskan bahwa Primordial Secret Constitution dulunya adalah konstitusi terkuat di era primordial, tetapi kelemahannya adalah aturan langit dan bumi telah berubah. Sekarang, kultivasi dengan konstitusi ini sangat sulit, memakan sumber daya besar. Bahkan di Tanah Suci pun jarang yang bisa berhasil. Chu Xiu terdiam membaca pesan sistem, bingung apa yang harus dilakukan. Sistem melarangnya untuk menggulir lebih jauh. Ia bertanya berapa banyak poin dan sumber daya yang dibutuhkan, lalu sistem menampilkan profilnya. Sistem memperingatkan bahwa keberuntungan orang lain dapat memengaruhi situasinya. Chu Xiu menghela napas, sadar ia harus tetap melanjutkan kultivasi. Namun ia tersenyum licik. Dalam hatinya, ia tahu ada cara lain untuk mendapatkan poin, dari Qi Mengdie, masternya sendiri. Chu Xiu pun melangkah menuju ruangan master. Di ruang depan, Qi Mengdie sedang duduk santai sambil memakan apel yang diberikan Chu Xiu sebelumnya. Ia sangat menikmati rasa manis buah itu, karena baru kali ini merasakan apel sana itu. Namun kebahagiaannya berhenti ketika melihat Chu Xiu muncul di hadapannya dengan tatapan nakal. Qi Mengdie sontak berteriak marah. Namun Chu Xiu mendekat, memegang bahunya. Qi Mengdie berusaha menolak, tetapi jelas wajahnya memerah. Chu Xiu berkata bahwa selama beberapa hari tidak bertemu master, rasanya waktu berhenti baginya. Ia bahkan menggoda soal aroma tubuh Qi Mengdie. Qi Mengdie kesal, menyebut Chu Xiu murid lancang. Namun Chu Xiu justru berkata semua ini salah master, dan menawarkan untuk membantu Qi Mengdie mandi agar bersih. Qi Mengdie berusaha menolak, tetapi akhirnya mereka berdua sampai di tempat pemandian. Di sana, Chu Xiu mulai bertindak. Qi Mengdie hanya bisa memerah wajah, mencoba menahan diri, namun tubuhnya bereaksi. Chu Xiu tersenyum, memuji kelembutan kulit master yang sempurna, meski dalam hati Qi Mengdie masih memanggilnya murid pengkhianat. Chu Xiu kemudian berbisik, meminta master membantunya meningkatkan bakat dengan cara itu. Qi Mengdie hanya bisa berkata agar ia melakukannya dengan perlahan. Sementara mereka berdua sibuk, dari luar terdengar suara seseorang di gerbang luar. Seorang pria memanggil Qi Mengdie, ia adalah Qi Tianjin, seorang Peak Master dari Tianxing. Qi Mengdie buru-buru menahan diri, lalu menjawab dari dalam bahwa ia sedang dalam kultivasi tertutup, sehingga tak bisa menemui siapapun. Qi Tianjin merasa kecewa, tapi menerima alasan itu. Sistem Chu Xiu kembali memberi notifikasi, menyebutnya benar-benar iblis karena melakukan dual cultivation dengan master untuk kedua kalinya. Mekanisme hadiah kembali aktif, memberinya mystical armament Blue Blood Sword. Di luar, Qi Tianjin menyerahkan Seven Class Healing Pill kepada Qi Mengdie, lalu mengatakan juniornya Tian sudah datang untuk membantu. Qi Mengdie menolak dengan halus, menyuruh mereka pergi. Sistem kembali memberi notifikasi, kultivasi Chu Xiu dan bakat Heavenly Fragrance Constitution milik Master meningkat 100 poin. Qi Tianjin sempat memperingatkan Qi Mengdie bahwa muridnya, Chu Xiu, dikenal malas dan bertalenta rendah, bahkan sudah menantang Zhang Ming di pertarungan untuk kedua kalinya. Qi Mengdie hanya berkata ia tahu, tapi tidak akan ikut campur. Chu Xiu sendiri tidak peduli, hanya fokus pada tujuannya. Sistem kembali memberi notifikasi bahwa aptitude Chu Xiu kini mencapai 617, dan kecepatannya meningkat 25 kali lipat. Chu Xiu tersenyum puas, meski Qi Tianjin di luar masih mencoba menarik perhatian Qi Mengdie dengan musiknya. Namun bagi Qi Mengdie, meski malu, jelas ia sudah terhanyut. Chu Xiu pun kembali mendekatinya, tak puas hanya sekali. Sistem bahkan mencatat bahwa Chu Xiu dianggap iblis sejati karena memaksa ronde berikutnya.
Di dalam kediaman Ki Mengdie, tepatnya di inner chamber, Ki Mengdie memperlihatkan berbagai bahan eliksir miliknya. Chu Xiu lalu bertanya apakah itu termasuk eliksir tingkat 4 dan 5. Tampilan eliksir tersebut memang terlihat memprihatinkan. Ki Mengdie menjawab dengan nada tenang bahwa semua itu bisa saja diberikan kepadanya, asalkan segel yang mengikat dirinya dihapus lebih dulu. Jika itu dilakukan, maka ia bahkan bisa memberikan barang-barang lain yang tersimpan di ruang penyimpanannya. Namun, Chu Xiu menolak tawaran itu. Ia berkata agar Ki Mengdie melupakan semua tawaran tersebut karena ia sendiri sudah memiliki 4.000 batu roh tingkat tinggi. Menurutnya, itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Chu Xiu kemudian hanya mengucapkan terima kasih kepada Ki Mengdie dan pergi. Ki Mengdie yang menatap kepergian muridnya hanya bisa bergumam dalam hati. Ia merasa mungkin harus memohon kepada penguasa suci agar membebaskannya dari segel. Tetapi kemudian ia mengubah pikirannya. Jika segel itu tidak bisa dihapus dan muridnya merasakan adanya ancaman, maka ia bisa saja melarikan diri ke tempat jauh. Ki Mengdie pun memukul meja dengan satu tangannya. Baginya, ia tidak mungkin hidup sebagai seorang mortal. Jika semua yang tersisa hanya menunggu usia tua dan akhirnya tiada, itu bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Namun, ia masih merasa beruntung karena diam-diam, ia berhasil menyembunyikan harta miliknya. Jika tidak, pasti sudah direbut oleh Chu Xiu. Saat itu, Ki Mengdie memang tidak bisa memulihkan kultivasinya, tetapi dengan mengenakan topeng rubah yang dimilikinya, ia bisa menyembunyikan auranya. Dengan begitu, selama ia tidak bersentuhan dengan orang lain, tak ada yang akan tahu bahwa kultivasinya sudah jatuh. Topeng itu dulunya ia dapatkan saat pertempurannya dengan Demonic Chu. Saat itu, ia terlalu meremehkan lawannya, padahal Demonic Chu adalah seorang primordial sage yang telah berkultivasi ribuan tahun. Jika saja ia berhati-hati, ia tidak akan berakhir seperti ini. Bagaimanapun, ia masih harus mencari cara untuk terbebas dari belenggu itu secepat mungkin. Sementara itu, Chu Xiu sudah mengetahui tentang topeng rubah tersebut. Ki Mengdie menyangka muridnya tidak tahu apa-apa, namun sebenarnya Chu Xiu sudah lama mengetahui rahasia itu. Dalam hatinya, ia bahkan merasa puas karena usaha kerasnya tidak sia-sia. Chu Xiu tertawa kecil sambil membayangkan betapa menawannya Ki Mengdie ketika mengenakan topeng rubah itu. Wajahnya memerah saat membayangkan sosok master yang selama ini ia kagumi. Baginya, jika bukan karena Ki Mengdie, ia tak akan bisa berkembang sejauh ini hingga mencapai Holy Ground. Tak lama kemudian, Chu Xiu mengeluarkan senjata mistisnya, pedang darah. Itu adalah hadiah dari sistem setelah hubungan yang sebelumnya terjadi antara dirinya dan Ki Mengdie. Pedang itu memang bukan senjata tingkat tertinggi, tetapi masih cukup berguna. Apalagi karena 3 hari lagi ia harus menghadapi pertarungan hidup dan mati. Chu Xiu yakin pedang itu akan sangat membantunya. Ia pun duduk dan mulai menggunakan teknik pemahaman pedang. Jiwa Chu Xiu keluar dari tubuhnya, melakukan perjalanan untuk mengukur sejauh mana pemahamannya. Sistem kemudian memberi notifikasi, mengucapkan selamat karena ia telah menembus lapisan metafisik dari jalur pedang. Dengan itu, Chu Xiu mulai mencari Sword Intent. Jaraknya semakin tinggi, dari 800 meter, 1000 meter, hingga 1500 meter, dan akhirnya mencapai 2000 meter. Ia terus melesat lebih tinggi, sampai sistem menandai bahwa ia sudah mencapai 9999 meter. Di ketinggian itu, Chu Xiu menyaksikan wujud pedang surgawi, perwujudan celestial dari Sword Intent. Ia pun segera mengaktifkan Comprehension Sword Intent. Dari tubuhnya, muncul energi merah yang sangat besar, sebuah cerminan dari seberapa luas cakupan Sword Intent miliknya. Sistem kembali memberi notifikasi, mengumumkan bahwa Chu Xiu telah berhasil menyentuh Sword Intent yang sesungguhnya, Heaven Deving Sword Intent, dengan atribut angin. Chu Xiu merasa sangat gembira, karena Sword Intent ini memang sesuai dengannya. Ia lalu memutuskan untuk segera kembali ke gua. Di sana, ia ingin mencoba mencapai terobosan dengan bantuan sistem. Jika berhasil, ia akan semakin siap menghadapi pertarungan hidup dan mati di arena. Aura Sword Intent Chu Xiu begitu kuat hingga menarik perhatian seorang wanita cantik yang sedang berada di Holy Land. Wanita itu adalah Master Taisu Holy Land, bernama Taisu Zi. Ia menatap langit dengan takjub, tidak percaya ada yang mampu mencapai 9.999 meter. Menurutnya, terakhir kali ada seseorang yang bisa mencapai level itu adalah 30.000 tahun lalu, seorang kuasi emperor dari Endless Sword Domain. Ia menduga, mungkin saja sebuah pedang legendaris baru saja muncul di Taisu Holy Land. 3 hari pun berlalu.
Pertarungan hidup dan mati digelar di Sky Punishment Peak. Arena itu dipenuhi banyak murid serta tokoh berpengaruh. Di sana, Chu Xiu sudah ditunggu oleh Zhang Ming. Bersama Zhang Ming hadir juga Jiang Lingyun, seorang true successor dari Sky Sword Peak. Ia tampak santai, bahkan sedikit mengantuk, karena begitu yakin dengan kemenangan mereka. Lingyun berbincang dengan seorang wanita cantik bernama Xu Chanzan, true successor dari Tian Dao Peak. Ia sempat menyindir bahwa seharusnya Chanzan tidak datang ke acara membosankan ini. Namun, Chanzan menjawab bahwa ia ingin menyaksikan pertempuran ini, apalagi karena ia sudah mengenal Chu Xiu, yang kemungkinan besar akan berakhir hari ini. Lingyun merasa kesal, tetapi tidak bisa berkata banyak. Sementara itu, Zhang Ming dengan sombong menyatakan bahwa Chu Xiu tidak mungkin bisa selamat dari tantangan ini. Para murid lain ikut bergosip, mengatakan bahwa Chu Xiu hanya membuang-buang waktu dan mencari celaka. Namun seorang wanita bernama Tao Yao, murid kelima dari puncak mereka, menegur para murid itu. Ia menegaskan bahwa seharusnya mereka tidak meremehkan orang lain. Saat Tao Yao muncul, banyak murid yang bersorak karena ia memang cukup terkenal. Namun tidak lama kemudian, semua orang mendongak ke langit karena Chu Xiu akhirnya datang. Dengan aura yang tenang, Chu Xiu melangkah ke arena. Tao Yao segera menyambutnya, dan Chu Xiu hanya tersenyum tipis lalu bertanya padanya apakah ia juga datang untuk menyaksikan pertarungan ini. Tao Yao sangat khawatir pada Chu Xiu saat melihatnya memegang kepalanya. Ia berkata pada Chu Xiu bahwa selama ia bersama dengan junior sisternya, tidak akan ada satu helai rambut pun yang bisa disentuh dari Chu Xiu. Chu Xiu menjawab bahwa tidak perlu khawatir, karena semuanya sudah terkendali olehnya. Ia tidak ingin melihat junior sisternya terluka. Tao Yao lalu mengingat kembali, 20 arau yang lalu ia dan junior sisternya masuk ke closed door kultivasi, dan pada saat itu salah satu senior brother mereka terluka parah. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Namun Chu Xiu hanya tersenyum dan berkata padanya bahwa itu bukan masalah, jadi jangan menyalahkan dirinya sendiri. Wajah Chu Xiu lalu berubah serius saat menatap ke depan, dan ia hanya bisa bergumam dalam hati, bertanya-tanya apakah Dewi yang diam-diam menatapnya itu menyukainya. Chanzan yang menatap Chu Xiu pun ikut bingung. Ia bertanya-tanya dalam hati mengapa perasaannya pada Chu Xiu terasa berbeda. Sementara itu, dua murid lain berbisik, mengingatkan bahwa senior brother Tao Yao ada di sini, dan mereka harus menyingkirkan Chu Xiu nanti. Mereka tertawa jahat, merencanakan untuk menghabisinya di arena life and death. Karena di arena itu, hidup atau tewas bukanlah hal yang penting. Zhang Ming segera setuju dengan rencana seniornya. Ia berkata bahwa Chu Xiu bisa diserahkan padanya. Tak lama kemudian, Zhang Ming menantang Chu Xiu. Ia berkata bahwa karena Chu Xiu sudah datang, maka mereka harus menuju arena life and death, karena setelah ia menyingkirkan Chu Xiu, ia masih harus kembali untuk berkultivasi. Chu Xiu dengan tenang menjawab agar Zhang Ming menutup mulutnya, karena ia akan segera membuatnya sadar. Sorak-sorai terdengar dari para murid di arena life and death karena pertarungan akan segera dimulai. Chu Xiu berdiri di hadapan para murid, menyebut mereka sebagai saudara dan saudari sesama sekte. Ia berkata bahwa karena mereka sudah berkumpul di sini untuk menyaksikan pertarungan martial, akan terasa membosankan jika tidak ada sedikit taruhan. Chu Xiu lalu mengeluarkan sebuah botol berisi 6 butir Seven Bright Shangsuan Pills, semua berkualitas tertinggi. Ia tersenyum dan berkata bahwa ini akan membuat pertarungan menjadi lebih menarik. Sistem dalam dirinya segera memberi notifikasi, memuji bahwa host benar-benar luar biasa, mampu mempermainkan domba yang polos sambil menyembunyikan taring seekor harimau. Beberapa murid terkejut, mempertanyakan apakah itu benar-benar Seven Bright Shangsuan Pills. Seorang murid botak menambahkan bahwa ia pernah mendengar pil itu bisa mempercepat pemahaman terhadap Divine Powers. Murid lain menimpali bahwa pil itu bahkan bisa membantu menembus jembatan suci dan memasuki Saint Realm. Si Lingyun lalu bertanya bagaimana Chu Xiu berniat mempertaruhkan pil berharga itu. Dalam hatinya ia senang, karena ia baru saja menembus Divine Bridge Realm beberapa hari lalu dan sedang mencari pil semacam itu. Ia tidak menyangka Chu Xiu akan begitu bodoh memberikannya secara cuma-cuma. Tao Yao sempat mencoba menghentikan Chu Xiu, namun Chu Xiu hanya tersenyum tenang sambil memperlihatkan botol pil tersebut. Ia berkata bahwa mungkin banyak yang tidak tahu kualitas sejati dari pil top grade 7 garis ini, tapi kebetulan para elder dari Tianxing Peak hadir di sini. Seorang elder maju untuk memeriksa pil itu, dan ia terkejut. Ia berkata bahwa pil ini tidak ternilai, dan jika dilelang bisa mencapai hingga 1 juta top grade Yuan Stones untuk setiap butirnya. 6 butir berarti bernilai 6 juta top grade Yuan Stones. Mendengar itu, Chanzan dan para murid terkejut.
Si Lingyun hanya bisa menggertakkan gigi, sadar bahwa ia tidak punya apapun untuk dipertaruhkan dengan nilai sebesar itu. Chu Xiu kemudian menenangkan semua murid, berkata bahwa mereka tidak perlu saling berebut. Jika tidak mampu bertaruh sendirian, mereka bisa menggabungkan taruhan bersama-sama, lalu membagi hasil sesuai kontribusi masing-masing. Banyak murid setuju dengan ide itu. Mereka pun mulai mengeluarkan berbagai barang berharga untuk dipertaruhkan. Chu Xiu tersenyum puas, meletakkan botol pil 7 garis itu sebagai taruhannya. Dalam hati ia berkata bahwa semua orang yang bertaruh padanya pasti akan kalah, dan ia yang akan keluar sebagai pemenang. Pertarungan pun dimulai. Seorang elder dari Tianxing Peak ditunjuk sebagai wasit, memastikan taruhan sah. Chu Xiu lalu melompat ke arena dan berdiri dengan tenang. Zhang Ming menatapnya dengan sombong, berkata bahwa ini adalah akhir dari Chu Xiu. Chu Xiu menatapnya dengan wajah serius dan berkata bahwa Zhang Ming sepertinya lupa di mana ia berdiri. Tempat ini adalah arena hidup dan mati. Satu kesalahan saja bisa membuat perjalanan kultivasi seseorang berakhir selamanya. Wasit elder mengumumkan dimulainya pertarungan. Arena segera dipenuhi oleh formasi pelindung agar energi pertarungan tidak memengaruhi luar. Si Lingyun tertawa puas, berkata bahwa pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Di sisi lain, Chan Zhen hanya memikirkan Chu Xiu, sementara Zhang Ming mulai menyiapkan serangan. Zhang Ming sudah berada di puncak ke-9 cakra Rotating Realm, sedangkan Chu Xiu hanya di lapisan ke-4. Menurutnya, ini ibarat menindas semut dengan sekali pijakan. Zhang Ming segera bergerak, menghancurkan lantai arena saat ia menginjaknya. Ia menyerang Chu Xiu dengan penuh keyakinan, namun Chu Xiu tetap berdiri tenang. Saat Zhang Ming melancarkan serangan kuat, Chu Xiu dengan mudah menghindar, seolah sedang menari di atas panggung. Para murid bersorak kagum melihat kelincahannya. Tao Yao juga terkejut, berkata bahwa langit masih melindungi Chu Xiu. Namun Zhang Ming makin kesal karena semua serangannya meleset. Ia mulai menggunakan teknik yang lebih berbahaya, mengincar titik vital. Ia yakin pertahanan yang terus-terusan hanya akan berujung kesalahan. Akhirnya, karena tidak sabar, Zhang Ming mengeluarkan senjata rahasianya. Ia berniat menghabisi Chu Xiu dengan satu serangan pamungkasnya. Tanpa ragu, Zhang Ming menyerang Chu Xiu menggunakan jurus terkuatnya. Chu Xiu hanya menatap serius, lalu dengan mudah menghindari serangan Zhang Ming. Dalam pikirannya, Chu Xiu bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar berniat menghalangi jalannya dengan Sword Aura. Segera, Chu Xiu mengeluarkan senjata mistisnya, Asura Blood Sword. Dia ingin mencoba bagaimana rasanya menggunakan senjata barunya dalam pertempuran. Dengan mudah, Chu Xiu menyingkirkan Sword Aura milik Zhang Ming. Zhang Ming terkejut melihat apa yang dilakukan Chu Xiu hingga menghentikan serangannya. Namun, wajahnya segera berubah sinis, berkata bahwa sampah sepertinya ternyata masih bisa menahan serangannya. Zhang Ming kembali menyerang dengan senyum kemenangan, yakin bahwa ini adalah kesempatan emas saat Chu Xiu membelakanginya. Namun Chu Xiu hanya menoleh sedikit ke belakang. Dan ketika serangan Zhang Ming mendarat, ia terkejut karena Chu Xiu sama sekali tidak terluka. Chu Xiu tersenyum tipis, dalam hatinya berkata bahwa kini Zhang Ming merasakan apa yang sedang ia rasakan. Tubuhnya kini memiliki Ancient Body, meski belum berkembang sepenuhnya. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, ia nyaris tak terkalahkan di dalam realmnya. Chu Xiu lalu melakukan serangan balik. Seketika tubuh Zhang Ming terluka parah, membuatnya tak lagi bergerak. Tak lama kemudian, tubuh Zhang Ming jatuh ke arena di belakang Chu Xiu. Chan Zhen, Si Lingyun, dan dua murid lain yang tidak dikenal begitu terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka Chu Xiu yang keluar sebagai pemenang. Si Lingyun terlihat sangat marah hingga wajahnya dipenuhi keringat. Di seluruh arena hidup dan mati, para murid yang menonton gaduh dan tidak percaya dengan hasilnya. Zhang Ming benar-benar dikalahkan. Seorang murid botak berkomentar bahwa seorang kultivator di lapisan keempat Sea of Consciousness seperti Chu Xiu berhasil mengalahkan seseorang yang sudah mencapai puncak realm itu. Murid lain menimpali bahwa hanya 20 hari lalu, Chu Xiu dianggap sampah. Tetapi sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang elder kemudian mengumumkan hasil pertarungan di hadapan para murid. Dalam hidup dan mati kali ini, pemenangnya tak lain adalah Chu Xiu. Para murid yang bertaruh pada Zhang Ming menangis kecewa karena kehilangan begitu banyak harta mereka. Namun, tiba-tiba Chu Xiu memuntahkan darah. Tao Yao panik melihat keadaan senior brother-nya. Ia segera berlari menghampiri Chu Xiu, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Chu Xiu hanya meminta Tao Yao untuk membantunya menuju kursi para murid. Tanpa ragu,
Tao Yao mengikuti perintahnya. Namun sebenarnya, Chu Xiu hanya berpura-pura terluka parah. Dalam hatinya ia berkata bahwa karena dirinya sedang memainkan peran pemburu, ia harus bertindak sempurna agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Chu Xiu tersenyum dalam hati, meminta maaf kepada para junior brother dan sisternya, karena semua peralatan, pil, dan spiritual stone mereka kini akan menjadi miliknya. Sementara Tao Yao menuntun Chu Xiu, Si Lingyun mendekat dengan niat tersembunyi. Ia merasa senang karena Chu Xiu tampak menderita luka berat, tetapi ia juga yakin bahwa pada akhirnya ia akan bisa mengambil semua keuntungan yang ada. Si Lingyun segera memanggil seorang murid dan memerintahkannya untuk naik ke arena berikutnya. Murid itu adalah Chen Lingfei, salah satu murid utama dari Tianjian Peak. Saat Chu Xiu dan Tao Yao hendak pergi, Chen Lingfei menghentikan mereka dengan penuh sikap arogan. Ia menantang Chu Xiu untuk bertarung. Tao Yao marah mendengar Chen Lingfei menantang Chu Xiu. Ia berkata bahwa tidak bisakah Chen Lingfei melihat senior brother-nya sedang terluka parah? Apa yang ada di pikirannya hingga berani menantang dalam kondisi itu? Namun, Si Lingyun segera menyela. Ia berkata bahwa Tao Yao sebaiknya tidak ikut campur. Dalam arena hidup dan mati, tantangan tidak bisa dihindari. Apalagi, menurutnya, Chu Xiu berhasil meraih terlalu banyak sumber daya hanya dari satu pertarungan. Ini bukan soal keberuntungan, dan banyak orang di arena itu merasa frustrasi karenanya. Sekarang semua orang sedang marah dan mengusulkan agar Chu Xiu kembali bertarung dengan Chen Lingfei. Taruhannya masih sama seperti sebelumnya. Jika Chu Xiu kembali menang, mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati. Bagi Chu Xiu, ini menguntungkannya. Namun, Si Lingyun tidak berhenti berbicara, terus mencari cara agar rencananya mengambil sumber daya Chu Xiu bisa berhasil. Chu Xiu hanya berpikir bahwa Si Lingyun sudah mulai bergerak. Dia lalu berbicara kepada semua orang sambil berpura-pura bahwa dirinya mengalami luka berat. Dia mengatakan bahwa dirinya terluka dan hanya berada di lapisan keempat Sea of Consciousness. Katanya, itu sangat berbahaya baginya bila harus melawan seseorang yang sudah mencapai lapisan pertama di Vine Bridge Realm. Chu Xiu dalam hati menertawakan kepura-puraannya, karena semua orang percaya. Tidak lama kemudian, sistemnya memberi pemberitahuan, memuji kelicikan dan keserakahannya. Sistem itu lalu memberinya hadiah berupa 200 poin terobosan. Sementara itu, Si Lingyun merasa puas karena tidak menyangka orang yang lemah bisa dianggap berdosa. Baginya, kesalahan Chu Xiu adalah berani hidup tanpa kekuatan, dan karena itu dia pantas disingkirkan. Zhen Tian hanya bisa menghela napas panjang, cemas karena Chu Xiu seolah tidak tahu kapan harus berhenti. Chu Xiu tersenyum santai melihat banyak murid yang berteriak, berkata bahwa dia akan kembali bertarung di arena hidup dan mati. Kalau mereka ingin merebut kembali kekayaan yang sekarang ada padanya, mereka bisa mencobanya dalam satu putaran lagi. Bagi mereka, ini kesempatan untuk jadi kaya. Tak lama kemudian, banyak murid berbondong-bondong bertaruh melawannya. Hampir semua bertaruh bahwa Chu Xiu akan kalah. Mereka berkata, kali ini Chu Xiu akan melawan seseorang di Realm Divine Bridge, kemungkinan besar dia pasti kalah. Sebagian besar murid setuju, mereka yakin akhir dari Chu Xiu sudah dekat karena dia mengaku memiliki luka berat. Chu Xiu hanya tertawa melihat kerumunan murid yang berebut bertaruh melawannya. Dia menghitung satu persatu agar nanti dia bisa semakin kaya. Tak lama, seorang elder mengumumkan dimulainya pertarungan kedua di arena hidup dan mati. Tao Yao tampak sangat cemas pada Chu Xiu. Dia menasihati agar Chu Xiu melakukan yang terbaik. Namun, Chu Xiu dengan senyum tipis berkata agar Tao Yao tidak perlu khawatir. Chen Lingfei lalu berkata dengan nada angkuh bahwa sebenarnya dia tidak ingin melawan Chu Xiu di arena, tapi dia punya alasan. Chu Xiu menanyakan alasan itu. Lingfei menjelaskan bahwa junior sisternya sedang terluka parah setelah menjalani misi penting. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia membutuhkan obat khusus yang kebetulan hanya dimiliki oleh senior Si Lingyun. Karena itu, untuk junior sisternya, dia harus melawan Chu Xiu demi Si Lingyun. Dia juga meminta maaf terlebih dahulu, berkata bahwa pedang tidak memiliki mata, jadi jangan menyalahkannya bila nanti ada yang tewas. Chu Xiu hanya menjawab dingin bahwa itu bukan salahnya, dan jangan banyak bicara soal hidup atau mati, karena mereka sekarang ada di arena hidup dan mati. Sebelum Chen Lingfei sempat menarik pedangnya, Chu Xiu sudah muncul di belakangnya dan menyiapkan serangan. Chu Xiu melancarkan serangan mematikan, dan meski Lingfei buru-buru mengangkat pedangnya untuk bertahan, tubuhnya tetap terkena tebasan. Chen Lingfei berteriak, menyebut Chu Xiu curang karena menyerang tanpa aba-aba. Namun,
Chu Xiu tidak peduli dan terus menekan dengan serangan berikutnya. Sambil menyerang, Chu Xiu berkata bahwa mulai sekarang dia yang akan mengurus junior sister Chen Lingfei, jadi lebih baik Lingfei tenang saja. Serangannya berikutnya mengenai perut Lingfei, membuatnya tak berdaya. Chu Xiu kembali mengumpulkan auranya, lalu menghantamkan serangan lain ke tubuh Chen Lingfei hingga dia terlempar ke udara. Chu Xiu berdiri angkuh di atas panggung arena, sementara para murid yang menonton hanya bisa tertegun. Mereka menyaksikan Chen Lingfei perlahan jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi karya seni akibat apa yang dilakukan Chu Xiu. Chu Xiu berkata lantang bahwa orang seperti Chen Lingfei memang pantas disingkirkan karena terlalu banyak bicara. Dia paling membenci orang yang mengoceh tentang hal-hal tidak berguna. Semua murid terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Zhu Tianzhen hanya bisa terheran-heran, tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Salah satu murid botak pun terkejut. Katanya, Chu Xiu hanya berada di lapisan keempat Sea of Consciousness, tapi bisa memaksa Chen Lingfei bertarung hingga tidak berdaya. Beberapa murid yang bertaruh pun mulai menyesal. Ada yang berkata seharusnya tadi dia tidak ikut bertaruh. Ada juga yang mengeluh bahwa dia sampai berhutang 10.000 batu spiritual tingkat tinggi, tapi tetap kalah. Ada yang hanya bisa menangis dan mengutuk dirinya sendiri. Sementara itu, Tao Yao dengan gembira memeluk Chu Xiu, memujinya sebagai seseorang yang luar biasa. Chu Xiu hanya menjawab dengan nada angkuh bahwa semua ini normal, tidak perlu dipuji. Dia tertawa sambil memasukkan semua harta yang dimenangkannya ke dalam store jering miliknya. Hari itu benar-benar membawa keberuntungan besar baginya. Namun, store jering miliknya sudah penuh, jadi dia mengatakan bahwa tidak mungkin menampung semuanya. Para murid yang kalah pun hanya bisa murka dan iri padanya. Tao Yao kemudian memberikan sebuah store jering tambahan kepada Chu Xiu. Chu Xiu menerimanya dengan senang hati dan berterima kasih. Tao Yao mengatakan agar Chu Xiu menggunakannya sesuka hati, dan tidak perlu bersikap terlalu formal padanya. Chu Xiu membalas dengan berkata bahwa dia bahkan masih memiliki Peak Grade Sky Mystical Pill, tapi dia tidak akan memberikannya pada siapapun. Salah satu murid yang kalah sampai memuntahkan darah karena terlalu iri. Dia menuduh Chu Xiu hanya datang untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk duel. Namun Chu Xiu hanya berkata dingin bahwa kalau begitu, mereka lebih baik pergi saja. Dia lalu mengeluarkan perahu terbangnya dan bersiap meninggalkan tempat itu. Saat dia pergi dengan angkuh, sistemnya kembali muncul. Sistem itu berkata bahwa Chu Xiu memang iblis sejati, menjijikan dan ditakdirkan menjadi villain. Namun, karena itulah sistem memberinya hadiah 200 poin terobosan lagi. Tao Yao masih merasa khawatir, lalu memperingatkan Chu Xiu bahwa hari itu dia sudah menyinggung seseorang bernama Jian Lingyun, seorang tokoh dengan banyak pengikut kuat. Tao Yao menyarankan agar Chu Xiu berhati-hati. Tetapi Chu Xiu tidak merasa takut sedikit pun. Meski banyak mata yang menatapnya dengan kebencian, dia tetap tenang. Tak lama kemudian, dia tiba di kamarnya sendiri dan mulai mengeluarkan semua kekayaan yang berhasil didapatkannya hari itu. Chu Xiu menghitung-hitung hadiahnya, semua yang ia menangkan berjumlah sekitar 1.600.000 batu spiritual, ditambah beberapa barang lainnya. Ia penasaran berapa banyak poin terobosan yang bisa ia dapatkan jika menukarkannya. Chu Xiu lalu mengambil salah satu senjata dari harta kemenangannya dan langsung menukarnya menjadi poin terobosan. Menurut sistem, senjata itu bernama Mortal Bright Thick Blade. Begitu ia menekan tombol exchange, wajah Chu Xiu langsung berubah kesal, karena ternyata senjata itu hanya bernilai 1 poin saja. Ia segera protes pada sistem, bertanya apakah tidak ada kesalahan. Sebab sebelumnya, saat ia mengonsumsi peralatan Mortal Bright, ia pernah mendapat 5 poin terobosan. Tapi kenapa kali ini hanya 1 poin? Sistem hanya tertawa, menjelaskan bahwa karena tingkat kultivasi host sudah naik, maka kualitas item yang ia konsumsi juga berpengaruh. Nilai poin terobosan tidak lagi sama, melainkan menyesuaikan dengan kualitas barang yang ditukar. Sistem bahkan menambahkan permintaan maaf sarkastik, mengatakan bahwa jika host masih mengandalkan barang-barang rendahan untuk mengumpulkan poin terobosan, maka ia akan kecewa. Chu Xiu makin kesal ketika sistem juga memberitahu bahwa batu spiritual tidak bisa langsung ditukar menjadi poin terobosan. Saat ia sedang memikirkan apa langkah terbaik, tiba-tiba ia teringat lebih baik ia menggabungkan beberapa barang yang sama lalu menukarkannya menjadi item berkualitas tinggi. Barulah ia konsumsi untuk mendapatkan poin terobosan yang lebih banyak. Dengan begitu hadiahnya bisa dimaksimalkan. Saat ia berpikir, tiba-tiba topeng rubah bergetar. Itu tanda bahwa masternya sedang berbicara dengan orang lain. Kita beralih ke Gunung Tai Suci.
Qi Mengdie menyambut kedatangan seorang tamu, ia berbicara dengan Tai Suzi Master Holy Ground. Topik mereka adalah tentang Chu Xiu. Tai Suzi ingin memasukkan Chu Xiu ke dalam lahan awal primordial, tempat yang diyakini sebagai asal mula dari pedang primordial legendaris. Qi Mengdie terkejut. Ia bertanya bagaimana mungkin itu dilakukan. Menurutnya, bakat Chu Xiu sangat rendah, bahkan masuk ke dalam lapisan terluar lahan primordial saja sudah sulit. Tai Suzi menjawab dengan tenang. Ia berkata, aku menyaksikan dengan mataku sendiri apa yang terjadi malam itu. Apakah kau tidak menyadari adanya perubahan besar dalam sikap muridmu? Qi Mengdie terdiam, lalu meminta maaf. Ia mengaku awalnya curiga bahwa Chu Xiu sedang dirasuki sesuatu. Tai Suzi pun mengaku sempat berpikir begitu, tetapi ia menyangkal cepat. Ia menjelaskan bahwa untuk merasuki seseorang, jiwa harus lebih lemah dari seorang Saint Realm. Namun untuk mencapai realm seperti itu, seseorang harus memiliki intent sendiri. Selain itu, Tai Suzi menambahkan, setiap orang hanya bisa memasuki lahan awal sekali seumur hidup. Bahkan jika seseorang dirasuki, aturan suci ini tidak bisa dilanggar. Jadi mustahil Chu Xiu itu dirasuki. Qi Mengdie pun kembali bingung. Ia berkata, kalau begitu, bagaimana muridku bisa mencapai bagian terdalam dari lahan awal? Tai Suzi dengan yakin berkata bahwa Chu Xiu pasti akan mendapatkan kesempatan luar biasa. Ia lalu memperingatkan Qi Mengdie untuk membimbing Chu Xiu dengan benar, karena mungkin saja di masa depan Tai Suzi Holy Ground akan melahirkan seorang Emperor Sword God. Qi Mengdie hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia merasa getir. Membimbing Chu Xiu yang dianggap murid durhaka itu bagaimana mungkin? Sementara itu, ternyata Chu Xiu sejak tadi mendengarkan pembicaraan mereka melalui topeng rubah. Ia bergumam dalam hati, kagum pada kemampuan masternya. Beberapa saat kemudian, Chu Xiu sudah berada di kamar Qi Mengdie. Dengan wajah polos, ia berkata bahwa ia datang lagi untuk belajar. Qi Mengdie bertanya kenapa Chu Xiu menyembunyikannya darinya. Namun Chu Xiu, penasaran apa yang sebenarnya disembunyikannya dari masternya. Qi Mengdie pun akhirnya mengatakan bahwa Chu Xiu telah menyadari Sword Intent. Ia menjelaskan panjang lebar Holy Master adalah salah satu kultivator paling kuat di Saint King Realm, penguasa hukum dimensi. Tentu saja, sesuatu seperti intent tidak bisa disembunyikan darinya. Chu Xiu hanya tertawa, berkata dengan sombong bahwa memang wajar Holy Ground menginvestasikan sumber daya pada seorang jenius seperti dirinya. Qi Mengdie membantah. Menurutnya, tidak ada yang gratis di Holy Ground. Sekalipun kau adalah inkarnasi seorang Ancient Emperor, tetap saja kau harus berjuang sendiri untuk kekuatanmu. Mendengar itu, Chu Xiu malah semakin tertawa. Ia berkata ia tidak datang untuk meminta sumber daya, tetapi untuk mengandalkan kekuatan pribadinya. Sambil menggenggam wajah cantik masternya, ia mendekat dengan senyum nakal. Qi Mengdie menegurnya, tetapi Chu Xiu hanya berkata bahwa ia sudah terlanjur ada di sini, jadi ia ingin meningkatkan talentanya bersama masternya. Malam itu, Chu Xiu kembali bercocok tanam dengan masternya. Setelah itu, sistem memberitahu talenta kultivasi Chu Xiu bertambah 100 poin, lalu bertambah lagi 100 poin, dan seterusnya. 6 jam kemudian, saat mereka selesai, sistem mengumumkan bahwa kecepatan kultivasi Chu Xiu telah meningkat 30 kali lipat. Kultivasinya juga sudah hampir mencapai lapisan kelima Sea of Consciousness Realm. Chu Xiu merasa puas, tapi dalam hatinya ia tahu efek dari berhubungan dengan Qi Mengdie semakin besar. Bahkan tubuh unik masternya, Heavenly Fragrance Constitution, menjadi semakin lemah. Ia berpikir suatu saat nanti ia harus membuka segel kultivasi masternya, agar ia bisa menikmatinya sepenuhnya. Namun ia menahan diri karena terlalu berbahaya. Akhirnya, Chu Xiu pamit. Qi Mengdie hanya bisa menggigit bibir, masih merasakan sisa serangan dari murid bejatnya itu. Ia pun menghela napas dalam hati, sepertinya suatu hari nanti, murid bejatku ini benar-benar akan menaklukkan tubuhku sepenuhnya. Qi Mengdie masih merasa kesal dan tetap merasakan tekanan dari Chu Xiu. Dalam pikirannya, suatu hari nanti dia pasti akan membalas perlakuan murid bejat itu 1000 kali lipat. Adegan berpindah ke wilayah Jubao Pavilion, tepatnya di Jubao Tower. Di sana terlihat Chu Xiu memasuki sebuah ruangan, sementara dua penjaga berbincang sambil memperhatikannya. Salah satu berkata bahwa murid itu berasal dari Yunxia Peak, sedangkan yang lain menambahkan bahwa murid itu pernah menang dalam pertarungan hidup dan mati di arena 2 kali berturut-turut. Tak lama kemudian, seorang perempuan berdiri di hadapannya. Dia adalah murid dalam Jubao Pavilion, bernama Chu Shou, yang menyambut Chu Xiu dengan wajah ceria.
Tanpa basa-basi, Chu Xiu langsung menatap wajahnya. Chu Shou bertanya apakah dia datang untuk menjual barang-barang. Chu Xiu menjawab bahwa jika juniornya sudah tahu, maka benar dia datang untuk menjual barang. Dia juga bercanda apakah kau bisa membaca pikiranku. Chu Shou menanggapi bahwa dia sudah mendengar kehebatan Chu Xiu di arena hidup dan mati, bahkan sampai menang. Dia berkata bahwa jumlah batu spiritual di seluruh Holy Ground sangat banyak, dan wajar jika ia bertanya apakah Chu Xiu benar-benar datang untuk menjual barang. Setelah itu, dia menyuruh Chu Xiu mengikutinya masuk ke tower. Sambil mengikuti Chu Xiu berpikir bahwa ini pertama kalinya dia muncul di Jubao Pavilion, namun perempuan itu dengan cepat mengajaknya masuk. Dia bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya yang diinginkan Chu Xiu darinya. Setelah mereka masuk ke dalam tower, Chu Xiu memperhatikan sesuatu di ruangan itu. Chu Xiu hanya bisa bergumam dalam hati bahwa senior Chu itu memang aneh. Sejak masuk ke Jubao Tower, semua produk diperhatikan olehnya, tapi tak satu pun dibeli. Dia tidak mengerti apa yang ada di pikiran Chu Xiu. Chu Xiu menatap sebuah ramuan. Dia berpikir bahwa item dari Mortal Realm itu bernilai 5.000 batu spiritual kelas atas, dan bisa ditukar dengan poin terobosan. Herba mortal itu seharga pil spiritual tingkat 2, yang bisa ditukar dengan 15 terobosan. Namun, jika yang ditukar adalah sesuatu dengan energi spiritual sangat tinggi, sistem akan memberikan lebih banyak poin. Tak lama kemudian, sistem Chu Xiu memberi notifikasi. Sistem berkata bahwa tuan rumah benar-benar cerdas karena bisa memikirkan sesuatu yang paling menguntungkan. Sistem menambahkan bahwa seperti yang diharapkan dari seorang villain sejati, hadiah sistem pun terpicu. Hairbread Flying Boat Suanying Suo. Sistem juga menjelaskan bahwa ide-ide Chu Xiu memang unik, tetapi sayangnya jiwa tidak bisa langsung ditukar menjadi poin terobosan. Chu Xiu hanya menghela napas dan menerima ucapan sistem, lalu kembali memandang herbal yang dipegangnya. Dia merasa aneh karena semakin lama menatapnya, semakin kuat pula rasa penasaran. Chu Shou yang ada di dekatnya merasakan niat pedang yang menyeramkan dari mata Chu Xiu. Chu Xiu kemudian berkata pada Chu Shou bahwa dia ingin membeli pil pemulihan energi spiritual dan pil kultivasi. Jumlah yang dia minta mencapai 15 juta. Chu Shou terkejut hingga melongo. Tidak percaya Chu Xiu ingin membeli sebanyak itu. Dia bahkan bertanya-tanya kenapa Chu Xiu butuh pil pemulihan sebanyak itu. Namun, jawaban Chu Xiu sederhana, pil-pil itu akan digunakannya untuk berendam. Chu Shou merasa Chu Xiu sangat berbahaya dan tidak masuk akal, tapi dia hanya menurut dan berkata akan menyiapkan semuanya. Chu Xiu mengucapkan terima kasih, lalu memikirkan bahwa dia masih punya sisa batu spiritual, jadi dia ingin mencari barang lain. Beberapa saat kemudian, dia melihat sebuah benda menarik. Potongan tembaga kecil yang anehnya bisa memicu resonansi dengan inten pedangnya. Dia merasa pedangnya seakan tertarik pada benda itu. Chu Xiu sangat senang sambil menatap potongan tembaga tersebut. Chu Shou berkata bahwa pil-pil yang dipesan sudah siap, dan Chu Xiu bisa turun untuk mengambilnya. Chu Xiu mengangguk, lalu bertanya berapa harga potongan tembaga itu karena dia ingin membelinya juga. Chu Shou menjawab bahwa benda itu hanyalah sampah tak berguna. Kalau mau bisa dibawa saja. Namun, di luar dugaan, Chu Xiu langsung memberinya 100 batu spiritual kelas atas. Dia berkata bahwa dia tidak mau berutang, jadi lebih baik membayar. Chu Shou pun terkejut, namun tetap menerima. Setelah itu, dia berkata pada Chu Xiu untuk mengikutinya turun. Dalam perjalanan, Chu Xiu bertanya apa yang sedang dilakukan Chu Shou sekarang. Chu Shou menjawab bahwa sebenarnya dia punya sesuatu untuk ditanyakan pada Chu Xiu. Namun, dalam hatinya, Chu Shou berpikir bahwa malam ini dia harus memberikan sesuatu sebagai bayaran agar bisa mencapai tujuannya. Tak lama kemudian, Chu Shou terlihat bahagia sambil mengusap punggung Chu Xiu. Chu Xiu bertanya apakah yang dilakukan perempuan itu tidak terlalu berlebihan. Chu Shou hanya tersenyum, berkata bahwa dia tidak keberatan, meski agak sulit diucapkan secara langsung. Chu Shou berpikir sejenak sebelum berkata pada Chu Xiu, menanyakan apakah dia tahu tentang Taisu Divine Tower. Chu Xiu menjawab tentu saja dia tahu. Menurutnya, Taisu Divine Tower adalah senjata darah hidup milik Taisu Emperor, dengan kekuatan menyerang sekaligus bertahan. Di dalamnya terdapat banyak hal, dan diletakkan di Taisu Peak setelah sang Emperor wafat. Menara itu bukan hanya pelindung sekte Taisu Holy Ground, tapi juga tempat terbaik untuk para murid meningkatkan diri. Ujian di dalam menara bertujuan menguji kekuatan bertarung murid serta pemahaman bakat mereka. Semakin tinggi lantai yang dicapai, semakin banyak manfaat yang diperoleh.
Chu Shou lalu menjelaskan bahwa Taisu Divine Tower adalah salah satu dari 3 rahasia terbesar Taisu Holy Ground. Salah satunya, Huangyao Secret Realm, akan segera terbuka bulan ini. Chu Xiu berkata bahwa dia tidak tahu soal hal itu karena terlalu sibuk berkultivasi, meski dia pernah mendengar sedikit tentang Huangyao Secret Realm sebagai tempat perburuan harta. Chu Shou mengatakan bahwa untuk bisa masuk ke Huangyao Secret Realm, Chu Xiu harus terlebih dahulu mengikuti ujian di Taisu Divine Tower. Dalam ujian itu, 300 murid pertama di Sea of Consciousness Realm, serta 1.700 murid pertama di Divine Bridge Realm, akan mendapat izin masuk ke alam rahasia tersebut. Chu Shou menambahkan bahwa Chu Xiu pasti bisa masuk 300 besar, karena jarang ada lawan setara di realmnya sekarang. Dengan suara lirih, dia bahkan meminta agar Chu Xiu mau membantunya nanti. Chu Xiu tidak langsung menjawab, hanya berpikir dalam hati apakah dia akan menerima permintaan Chu Shou atau tidak. Adegan berpindah di mana Chu Xiu berkultivasi, tubuhnya dikelilingi aura pekat. Sistem memberi notifikasi, Chu Xiu berhasil menembus lapisan keempat Sea of Consciousness Realm, lalu lapisan kelima, keenam, hingga akhirnya mencapai lapisan ke-9. Chu Xiu pun bertanya pada sistem tentang syarat untuk terobosan ke lapisan ke-10. Sistem menjawab bahwa ia tidak bisa menemukan item untuk mencapai lapisan itu. Kemudian sistem menambahkan bahwa sangat disayangkan, Chu Xiu gagal menembus lapisan ke-10. Untuk bisa melakukannya, dia butuh Panacea Milk, White Divine Flower Soul Baby Fruit. Chu Xiu hanya menepuk kepalanya, merasa tuntutan sistemnya terlalu berlebihan. Semua item itu termasuk benda langka tingkat dewa, hampir mustahil ditemukan, apalagi dijual di pasar. Kalaupun ada yang menjual, harganya akan sangat tinggi. Meski begitu, Chu Xiu tetap tenang. Menurutnya, meski tidak bisa langsung terobosan, dia masih bisa menghadapi banyak hal tanpa kekuatan tambahan itu. Dia kemudian teringat saran Chu Shou di Tower, konon pernah ada seorang murid yang menemukan setengah buah Soul Baby Monster Fruit di Huangyao Secret Realm. Mengingat itu, Chu Xiu merasa yakin dia memang harus berpartisipasi di Taisu Divine Tower. 3 hari pun berlalu. Bunyi lonceng besar terdengar dari Taisu Peak, tempat berdirinya menara tinggi yang jadi pusat perhatian banyak murid dari berbagai puncak. Semua datang untuk mengikuti ujian tower. Di bawah tower, terdengar percakapan 2 orang. Mereka mengatakan bahwa setiap 3 tahun sekali suasana selalu ramai, dan mereka penasaran apakah kali ini ada murid yang bisa memecahkan rekor. Sebuah batu besar menunjukkan peringkat peserta terdahulu. Seorang elder perempuan, Elder Mo Feiyan, menjelaskan bahwa di batu itu tercatat 10 besar murid Realm Sea of Consciousness yang pernah berpartisipasi. Di sampingnya, Elder Oldwang berkata bahwa tahun ini dia berharap pada seorang murid bernama Yevan, karena memiliki pondasi dan bakat yang sangat kuat. Elder Mo Feiyan pun mengangguk, mengatakan akan memperhatikannya. Sementara itu, para murid terus berdatangan. Di langit, kapal terbang milik Chu Xiu muncul dengan kecepatan tinggi. Elder Mo Feiyan bahkan terkejut dengan kecepatannya, bertanya siapa murid itu. Oldwang menjelaskan bahwa dia adalah murid langsung dari Yun Xia Peak. Chu Xiu berdiri tegak di atas kapal terbangnya, lalu mendarat dan segera berjalan menuju area tower. Tiba-tiba dia memperhatikan 2 murid perempuan yang sedang berbincang, yaitu Elder Yun dan Suruzu, keduanya murid langsung dari puncak lain. Tak jauh dari sana, seorang murid bersemangat berkata ingin masuk 10 besar di Realm Sea of Consciousness dan membunyikan lonceng tower. Murid itu adalah Yevan, murid langsung dari Tianjian Peak. Namun, kegembiraannya berhenti ketika tiba-tiba Chu Xiu muncul di belakangnya dan bertanya siapa dia. Yevan segera memberi salam hormat, memperkenalkan diri sebagai murid senior dari Yun Xia Peak. Chu Xiu mengenali namanya. Yevan pun kagum pada sikap rendah hati Chu Xiu, bahkan berkata lebih baik mereka menjalin pertemanan. Tak lama kemudian, namanya dipanggil untuk memasuki Taisu Divine Tower Trial. Sebelum masuk, Chu Xiu berkata kepada Yevan, kalau begitu, kita bertemu lagi lain waktu. Yevan pun menjawab dengan hormat, semoga beruntung dalam ujiannya, Senior Brother Chu. Lalu Chu Xiu melangkah masuk ke dalam Taisu Tower. Lantai pertama. Di lantai pertama, tampak 4 ekor serigala ganas menunggunya. Mata mereka menyala tajam, liur menetes dari mulut, siap menerkam. Namun Chu Xiu tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya menghunus pedangnya dan dengan langkah tenang maju ke depan. Keempat serigala itu langsung mengepungnya agar tidak bisa kabur. Tapi dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuh mereka sudah terbelah oleh pedang Chu Xiu. Tanpa kesulitan sedikit pun, ia berhasil naik ke lantai berikutnya. Dengan wajah serius, Chu Xiu bergumam,
Ternyata sedikit sekali yang ada di Sea of Consciousness Realm di sini. Lantai 67. Chu Xiu terus melaju hingga lantai 67. Di sana, seorang wanita muncul di depannya, mencoba menggoda dengan gerakan sensual. Tetapi Chu Xiu hanya menatapnya datar. Aku bukan tipe orang yang mudah tergoda oleh kecantikan, pikirnya. Wanita itu semakin merayu, namun Chu Xiu langsung menolaknya. Ia berkata dingin, kau bukan salah satu dari mereka yang ingin aku tundukkan. Jadi terimalah tebasan pedangku. Dengan satu tebasan, wanita itu langsung tersingkir, dan Chu Xiu naik ke lantai berikutnya. Lantai 68. Di lantai 68, muncul 4 kultivator elemen, masing-masing mengendalikan kekuatan api, air, tanah, dan angin. Para elder yang menjaga lantai ini sejak lama menunggu seorang murid kuat untuk diuji. Namun bagi Chu Xiu, mereka tidak berarti apa-apa. Meskipun keempatnya sudah mencapai puncak Sea of Consciousness, ia mengalahkan mereka dalam sekejap, tanpa perlawanan berarti. Lantai 98. Akhirnya, Chu Xiu tiba di lantai 98. Di sana, berdiri sosok kuat, Tai Suzi, penjaga puncak lantai ini, yang memiliki kekuatan setara dengan Primordial Emperor. Chu Xiu tersenyum tipis. Apakah kau benar-benar sang Tai Suzi, Primordial Emperor? Tanyanya dengan nada menantang. Tai Suzi menatapnya serius, lalu Chu Xiu langsung menyerang. Namun, serangannya dengan pedang ditahan oleh Tai Suzi hanya dengan satu tangan. Bahkan ketika Chu Xiu menendang keras, tubuh Tai Suzi tidak bergeming sedikit pun. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.